sumber protein hewani inilah yang menjadi salah satu penyumbang kolesterol yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kalau mau ngakalin, gantilah santannya dengan susu misalnya. Susunya, kalau mau betul-betul bebas kolesterol, gunakan susu yang dari nabati. Saya mau nanya lagi nih, boleh nggak sih dok? Ini banyak banget sih pertanyaan boleh nggak sih doknya. Dapat hadiah nggak nih kalau nanya? Oh dapat dong, 2 penanya terbaik ini dapat voucher makan. Beneran? Bener, tapi bukan untuk kita dok, untuk yang menang, kan kita nggak nanya. Jadi yang hadiah diberikan pada yang bertanya, bukan yang jawab. Bukan, memang konsepnya gitu sih Doksan. Yuk lanjut. Iya. Doksan, ini kan udah mau lebaran, makan makanan lebaran ini kan nggak jauh-jauh dari opor gitu kan. Nah ini boleh nggak sih dok, penderita kolesterol ikutan makan opor? Ini pertanyaan yang sulit dijawab. Tidak bijaksana kalau saya jawab nggak boleh ya. Karena banyak pasien saya bilang, ya dokter, itulah gunanya apa obat-obatan yang belakangnya ada tulisannya statin gitu kan. Jadi kalau habis makan opor malamnya minum obat gitu. Terus kalau ditanya boleh enggak, sebetulnya saya tidak bisa menyamaratakan. Karena beberapa orang dengan faktor resiko yang tinggi, misalnya kolesterolnya sangat tinggi, dia sudah pernah kena serangan stroke, sudah pernah kena serangan jantung, punya gagal ginjal, punya hipertensi, badannya besar, perokok. Pokoknya kalau di dalam tubuhnya itu banyak sekali faktor resiko, maka sebaiknya dihindari. Atau bikin opornya diakalin. Bisa Doksan? Bisa. Oh, apa sih yang nggak bisa? Jadi misalnya, gimana caranya Doksan? Yang kandungan kolesterol di dalam opor itu utamanya sebenarnya bukan kandungan kolesterol secara langsung sih. Muter-muter ujung-ujungnya hal-hal yang bisa meningkatkan kolesterol dalam darah ketika kita makan opor itu sebetulnya dari kandungan santan yang dipanaskan berulang kali. Kemudian biasanya berasal dari sumber protein hewani yang digunakan. Jadi misalnya opor kan macam-macam ya. Ada opor ayam, ada opor daging sapi, ada opor telur gitu kan. Nah, sumber protein hewani inilah yang menjadi salah satu penyumbang kolesterol yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kalau mau ngakalin, gantilah santannya dengan susu misalnya. Susunya, kalau mau betul-betul bebas kolesterol, gunakan susu yang dari nabati. Karena susu yang segala sesuatu bahan makanan kita yang terbuat dari nabati, jadi tumbuh-tumbuhan, itu tidak pernah ada kolesterolnya. Jadi misalnya orang bilang kacang bebas kolesterol, kacang tanah ini bebas kolesterol, kacang tanah ini tidak mengandung kolesterol. Ya memang semua kacang itu tidak ada kolesterolnya gitu. Kolesterolnya muncul apabila ditambahkan sesuatu, misalnya ditambahkan pokoknya di dalam kacang itu ditambahkan sesuatu. Jadi pakai susu misalnya almond, susu kacang, atau menggunakan kemiri. Kemiri kan rasanya bisa menyerupai rasa santan. Kemudian protein hewaninya ya mungkin diganti dengan tahu. Ya dokter, masa lebaran makan tahu. Gitu kan? Ya udah, kalau mau protein, pilihlah protein yang rendah kadar kolesterolnya, misalnya pilih ayam daripada sapi misalnya. Dan kalau ayam, pilih dada ayam daripada paha ayam karena kandungannya lebih sedikit lebih baik gitu. Terus kalau misalnya mau opornya telur, mungkin kuningnya jangan dimakan gitu. Jadi ada aja sih ngakalinnya. Tipis-tipis dikurang-kurangin ya Doksan. Iya. Dan ketika kita mengasup opor, yang lain-lainnya tuh tahu diri gitu, oh ini opor nih sudah tinggi kolesterol gitu kan. Jangan ditambahin lagi dengan rendang, apalagi ditambahin dengan sambal goreng ati, terus ditambahin lagi. Nah teman-temannya itu pilihnya yang sehat gitu, misalnya udah opor mungkin pilih sayur gitu kan. Tapi susah sih ya kalau lebaran jarang ada sayur. Benar, baru mau dibilang Doksan. Mungkin ada ketupatnya kan, ada sayur-sayurnya tuh ada labunya gitu kan. Nah ada kadang-kadang suka ada kacang panjang atau nangka gitu. Nah itu diambil, tapi kuahnya kalau ada kuah santan mungkin kuahnya skip aja atau dikit aja.
Oh, selalu ada cara untuk bisa menikmati makanan Oh enak ya, iya. Dok, San?